Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan judul tugas yaitu analisis dan simulasi dari kasus antrian di SPBU Pabelan. Dengan kelompok 6 yang berkontrakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Ismail Jordi dengan NIM D600 200 206. Yang kedua ada Jeliana Fitri Ayunda dengan NIM D600 200 237. Dan yang ketiga ada Wasis Akbar Setiawan dengan NIM D600 200 240. Dan yang keempat ada Evitania Salmadita Putri dengan NIM D600 200 245. Berikutnya merupakan latar belakang antrian yang menjadi permasalahan utama yang sering muncul disebabkan karena melonjaknya konsumen pada waktu tertentu, sedangkan tempat yang disediakan terbatas. Pada lokasi antrian pom bensin Pabelan terdapat 2 server yang sedang melayani pelanggan dengan sistem antrian first come first serve, serta jenis antrian yang diamati adalah single channel, single pass. Operator server bertugas melakukan pengisian bahan bakar untuk kendaraan roda 2. Mereka bertugas melakukan pengisian bahan bakar serta melakukan pemberian transaksi pengembalian uang tunai pada stasiun BBM Pertalite untuk sepeda motor. Dari permasalahan tersebut didapatkan data mentah mulai dari kedatangan pelanggan, waktu pelayanan, serta waktu pelayanan itu selesai. Di sini kami mengambil sampel sebanyak 70 pelanggan. Berikutnya merupakan data atau waktu dari jarak antar kedatangan setiap konsumen, serta waktu tunggu setiap konsumen, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem untuk setiap konsumen dalam 70 konsumen itu sendiri dalam satuan detik. Nah, selanjutnya dari data mentah yang didapatkan dilakukan pengujian dengan menggunakan software EasyBit. Dipilihnya software EasyBit karena menggunakan sistem analisis dari semua jenis distribusi yang akan memilihkan distribusi terbaik berdasarkan data yang ada. Untuk mengerjakan simulasi menggunakan AnyLogic, kelompok kami menggunakan distribusi uniform dan geometrik. Pada uniform menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan ranking 1 dengan nilai statistik sebesar 0,15 dan geometrik dengan rank 2 dan nilai statistik sebesar 0,26. Kemudian pada tabel fitting result diperoleh parameter uniform adalah A sama dengan 3 dan B sama dengan 60. Kemudian untuk geometrik diperoleh nilai P sebesar 0,03. Selanjutnya ditampilkan histogram dari kedua distribusi yang terpilih. Yang pertama, distribusi geometrik adalah distribusi yang memiliki ciri bahwa keupah acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses yang pertama. Kemudian ada distribusi uniform discrete, yaitu distribusi yang keupah acaknya memperoleh semua nilai dengan peluang yang sama. Selanjutnya adalah skenario yang dibuat untuk simulasi menggunakan program AnyLogic. Terdapat 3 skenario yang kami buat. Untuk skenario pertama, kita menggunakan distribusi geometrik dengan arrival time yaitu 2 orang setiap menitnya. Kemudian di sini hanya ada 1 server pengisian bahan bakar atau bensin. Untuk skenario kedua, kami menggunakan distribusi uniform discrete dengan penambahan server di pengisian gas stationnya. Kemudian kita juga menambahkan ada fasilitas servis bengkel. Untuk skenario ketiga, masih sama dengan skenario kedua, kami masih menggunakan distribusi uniform discrete, di mana di skenario ketiga kami menggunakan travel time yang kami ubah menjadi 0,5 setiap menitnya.
Baik, selanjutnya kita menggunakan uji validitas yang mana digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang kami gunakan itu dan dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan benar. Kemudian untuk data yang akan diuji dengan uji validitas yaitu ada waktu pelayanan yang merupakan hasil dari hasil running AnyLogic, terus ada lama pelayanan aktual atau data mentah dari yang kita lakukan pengamatan secara langsung. Kemudian diperoleh hipotesis ada H0 dan H1, yang mana H0-nya rata-rata output sistem real sama dengan rata-rata output model simulasi. Untuk H1-nya itu rata-rata output sistem real tidak sama dengan rata-rata output model simulasi. Kemudian kami menggunakan taraf nyata sebesar 0,05 dan statistik uji diperoleh T kritis sama dengan min 1,699 dan perhitungannya diperoleh X bar 1 dengan nilai 22, X bar 2 28,50, S1 kuadrat dengan nilai 13,47, S2 kuadrat dengan nilai 173,5, S kuadrat 93,48, S-nya 9,66. Kemudian T hitungnya diperoleh min 0,162. Kemudian kriteria uji diterima jika H0-nya itu diterima H0-nya jika T hitungnya itu kurang dari T kritis dan lebih besar dari min T kritis. Jadi kesimpulan yang dapat diambil rumus H0 diterima, maka diketahui bahwa 0,16214 kurang dari 1,6991 dan 0,16214 itu lebih besar dari min 1,6991. Maka dari itu tidak cukup data untuk menolak H0. Oleh karena itu, rata-rata output sistem nyatanya itu sama dengan atau dapat diterima dengan rata-rata output simulasi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengelolaan data mentah menggunakan software EasyFit, Microsoft Excel, dan AnyLogic didapatkan hasil bahwa data kami itu merupakan hasil yang valid. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.